Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan, selamat sore. Apa kabarnya kita semua? Mungkin sudah 6 bulan kita menghadapi masa pandemi ini dan mungkin beberapa dari kita sudah merasa mulai bosan. Tapi kita harus terus bersyukur karena Tuhan boleh memelihara kita sampai dengan hari ini. Yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan, Bapa yang baik, kami bersyukur kalau di tengah situasi kami 6 bulan masa pandemi, tapi Tuhan boleh terus pelihara setiap kami. Tuhan boleh jagai setiap kami. Sampai hari ini kami masih boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh mendengarkan apa yang Tuhan ingin katakan bagi setiap kami bersyukur. Biarlah Tuhan pada hari ini kami rindu duduk di bawah kaki Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan rindu kami lakukan. Dan biarlah itu boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami menjalani kehidupan kami di dunia ini. Kiranya Tuhan yang boleh berikan hikmat kepada setiap kami yang akan mendengarkan isi hati Tuhan, dan biarlah Roh Kudus yang boleh menerangi setiap kami. Makasih ya Tuhan, berbicaralah karena kami telah siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita dari Filipi pasal yang pertama, ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-26. Filipi pasal yang pertama, ayat 19 sampai ayat yang ke-26. Kalau saudara-saudara, teman-teman sudah menemukannya, saya akan membacakannya bagi kita semua. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Nah teman-teman, bagi kita para pecinta film Avengers, pasti kita bersedih karena salah satu aktor yang bermain di film Avengers, yaitu aktor Black Panther, Chadwick Boseman, 2 minggu lalu meninggal dunia. Chadwick Boseman yang terlihat sangat segar bugar ketika memerankan film Black Panther, ternyata telah berjuang melawan sakit kanker usus sejak 4 tahun yang lalu. Bahkan dikatakan ketika proses syuting film Black Panther, ia sambil menjalani proses kemoterapi. Namun apa daya, sakit kanker usus dalam tubuhnya semakin merajalela dan menyerang sang empunya badan. Di beberapa media sosial akhir-akhir ini tampak beberapa foto-foto Chadwick Boseman yang terlihat semakin kurus dan semakin kurus. Tepat pada tanggal 28 Agustus 2020 kemarin, ia tutup usia pada saat umurnya yang masih sangat muda, yaitu 43 tahun. Chadwick Boseman yang bermain sebagai T'Challa, Raja Wakanda, tentu akan terus dikenang dengan kalimat yang dipopulerkannya, Wakanda Forever. Semasa hidupnya, ia dikenal sebagai orang yang baik dan ramah terhadap para fans, termasuk pada para tetangga-tetangga yang ada di sekitar rumahnya.
Ia juga merupakan salah satu aktor yang berkulit hitam yang bermain di Hollywood. Sehingga ia menaikkan derajat orang berkulit hitam di mata dunia. Dan inilah warisan yang ditinggalkan Chadwick Boseman yang tentu tidak akan dilupakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Teman-teman, selama tahun 2020, kita dikagetkan dengan beberapa berita dari public figure yang usianya masih terbilang muda yang meninggal dunia. Selain Chadwick Boseman, ada Kobe Bryant, atau di Indonesia ada Ashraf Sinclair, bahkan yang mungkin paling dekat dengan kita ada Glenn Fredly. Sungguh panjangnya kehidupan seseorang, tidak ada yang bisa menebaknya teman-teman. Apalagi hari-hari ini kita sedang ada di masa pandemi, di mana virus corona menyerang orang tanpa memandang bulu. Mungkin sebagian kita ada yang berpikir bahwa udahlah virus corona itu nggak akan kena ke kita karena kita masih muda. Yang kena virus corona itu hanya orang-orang tua aja. Atau kalaupun virus corona kena ke kita, kita tidak akan terkena parah-parah banget lah, paling demam, batuk, pilek. Nggak akanlah sampai meninggal. Teman-teman, asal kita tahu bahwa tidak sedikit anak muda yang juga meninggal karena virus COVID-19. Atau sebagian besar dari kita juga ada yang terlalu khawatir dan terlalu takut akan virus corona. Kemudian berpikir gimana ya kalau nanti kena virus, wah aku bisa nularin orang lain, wah aku bisa demam kemudian bisa mati. Gimana ya? Akhirnya membuat kita ketika melakukan segala sesuatu kita diselimuti rasa takut. Teman-teman, sekali lagi saya mau tegaskan dan saya rasa kita semua pasti setuju bahwa panjangnya umur seseorang itu tidak ada yang bisa menebak. Maka dari itu saya ingin kita semua untuk menjawab pertanyaan yang berikut ini. Nah, teman-teman, bagi kita yang tidak pernah merasa takut akan kematian atau yang terlalu santai menghadapi kehidupan ini, satu kali nanti kita akan dimintai pertanggungan jawab atas kehidupan kita. Ketika kita diminta pertanggungan jawab, ketika kita ditanya bagaimana cara hidup kita untuk menunjukkan tanggung jawab kita, apa jawab kita? Apakah kita telah hidup sebagaimana mestinya sesuai dengan kehendak Sang Empunya kehidupan? Atau justru kita malah hidup semaunya kita sendiri? Pertanyaan ini juga diajukan kepada teman-teman yang mungkin fokusnya hanya ketakutan akan kematian. Teman-teman, satu hari nanti juga akan ditanyakan tanggung jawab kita akan kehidupan di dunia ini. Bagaimana cara kita hidup untuk menunjukkan tanggung jawab kita? Apakah karena kita terlalu fokus akan ketakutan kita akan kematian, itu membuat kita tidak hidup semestinya dalam kehidupan ini? Apakah jangan-jangan ketakutan yang berlebihan itu membuat kita akhirnya menjalani hidup dengan fokus yang salah? Teman-teman, bagaimana kita tahu kalau saat ini kita sedang mengalami fokus yang salah? Bagaimana kita tahu jikalau saat ini kita sedang tidak bertanggung jawab akan kehidupan kita? Salah satunya adalah ketika kita tidak berbuah dalam kehidupan ini. Hal ini pula yang Tuhan ingatkan melalui kehidupan Paulus. Bahwa seharusnya kita bertanggung jawab atas kehidupan kita dengan cara berbuah di dalam Tuhan. Berbuah yang berarti kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman, perikop yang tadi sudah kita baca, kita bisa melihat sama-sama bahwa ketika Paulus menuliskan surat ini, Paulus sedang berada di dalam penjara. Paulus saat itu berada di dalam posisi yang juga gak jelas. Ia gak tahu besok ia akan tetap hidup ataukah besok dia akan mati. Melihat kekejaman pemerintahan Romawi pada saat itu. Paulus gak tahu, bisa aja besok dia dihukum mati, atau bisa saja dia dihukum, dianiaya sehingga matinya perlahan-lahan. Nah, gak berbeda dengan kondisi Paulus pada saat itu, yang saat itu sedang dipenjara. Mungkin kita saat ini juga merasa kita itu sedang dipenjarakan di rumah oleh karena pandemi ini. Mau keluar rumah takut kena virus. Apalagi sekarang ada yang namanya happy hypoxia, teman-teman.
Di mana orang-orang yang terkena virus corona tapi tanpa gejala itu bisa mati mendadak karena kadar oksigen dalam darah berkurang secara tiba-tiba. Jadi kita sekarang juga nggak bisa tahu apakah kita masih bisa hidup besok ataukah kita akan mati. Nah teman-teman, tapi di tengah situasi Paulus yang tidak pasti itu, tidak tahu apakah besok masih bisa hidup atau tidak, itu tidak menjadi fokus Paulus. Fokus Paulus adalah satu, yaitu Kristus. Ayat 21 dengan jelas mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus. Ia tidak pernah memikirkan dirinya sedikit pun. Bahkan dalam surat-suratnya yang lain ia pernah mengatakan bahwa ia tidak menghiraukan nyawanya sendiri. Asalkan itu demi kepentingan Injil. Fokus yang jelas kepada Kristus akhirnya menggiring Paulus untuk berpikir bahwa kehidupannya itu harus berbuah hanya demi Kristus. Paulus hanya berpikir bagaimana melalui kehidupannya Kristus itu dapat dilihat orang banyak. Dan Kristus dapat dimuliakan. Hal ini jelas terbukti dalam ayat-ayat sebelumnya. Dalam ayat 12 dan 13. Menunjukkan fokus Paulus untuk berbuah demi kepentingan Injil. Meskipun apa? Meskipun ia dalam penjara. Ia gak peduli bagaimana penjara dapat mengurung dirinya. Yang penting Injil tidak terkurung dan Injil dapat tersebar luas. Ayat 14 juga menunjukkan bahwa Paulus tidak peduli dengan situasinya yang ada di dalam penjara. Asalkan Injil dapat diberitakan dengan lebih berani. Ketika saudara seimannya melihat Paulus di penjara oleh karena Injil dan itu bisa membuat saudara-saudara seimannya lebih dikuatkan dan lebih berani untuk berkoar-koar demi Injil. Lanjutkan kata Paulus. Karena fokus Paulus adalah Injil. Bahkan di ayat-ayat terakhir dari perikop ini. Di ayat 23 dan 24, Paulus juga tidak menolak bahwa kehidupan bersama Kristus adalah masa yang lebih baik daripada harus hidup di dunia ini. Namun di ayat 24, ia dengan jelas berkata, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Bagi Paulus, kalaupun aku harus tetap hidup, itu demi kamu sekalian dapat mendengar Injil, dapat bertumbuh imannya di dalam Injil dan dapat memberitakan Injil. Aku akan terus bertumbuh demi kepentingan Injil semasa aku hidup. Itulah prinsip Paulus. Kembali ke ayat 21 teman-teman. Bahkan ia melanjutkan kalimatnya. Dan mati adalah keuntungan. Nah, teman-teman, bukankah kebanyakan dari manusia menganggap mati adalah satu hal yang perlu dihindari? Atau kematian itu adalah akhir dari segalanya? Atau kematian adalah sebuah kutukan. Bukankah aneh ketika kita melihat Paulus menuliskan bahwa mati adalah keuntungan? Sekali lagi fokus Paulus adalah Kristus teman-teman. Baginya jika ia mati maka ia akan bertemu dengan Kristus. Dan itu merupakan keuntungan baginya. Bertemu dengan penciptanya, bertemu dengan pemilik hidupnya, bertemu dengan pribadi yang selama ini ia beritakan selama ia hidup. Fokus Paulus jelas. Kristus. Ketika ia hidup, ia berbuah. Ketika ia mati, maka ia beroleh keuntungan karena bertemu dengan Kristus. Dan artinya bagian hidupnya untuk berbuah telah ia selesaikan. Teman-teman, saya percaya ketika Paulus dapat berfokus kepada Kristus semasa hidupnya. Ketika Paulus dapat berbuah di dalam seluruh kehidupannya. Alasannya cuma satu. Karena Paulus telah bertemu dengan Tuhan. Alasannya adalah karena Paulus telah mengenal terlebih dahulu siapa Kristus itu. Kristus yang dahulu ia aniaya, ternyata Kristus yang samalah. Yang memberikan seluruh kehidupannya untuk mati di atas kayu salib bagi seluruh orang yang berdosa, termasuk Paulus. Kristus yang sama juga telah mati, memberikan kehidupannya kepada setiap kita saat ini, bagi teman-teman dan saya. Melalui pengorbanannya di atas kayu salib, ia sedang memberikan hidupnya bagi kita. Bukankah di atas kayu salib, ia sedang menunjukkan fokus kasihnya kepada manusia, bagi teman-teman dan saya. Kepada Kristus yang telah mengorbankan dirinya ini, bukankah menjadi hal yang
seharusnya bagi kita. Untuk kita hidup fokus kepada Kristus. Bukankah menjadi hal yang seharusnya untuk memberikan seluruh fokus hidup kita untuk berbuah agar Kristus dapat dikenal lebih luas lagi? Teman-teman, tahun 2018 di kampus kedatangan para mahasiswa baru. Dan saat itu ada satu anak dari GKY Mangga Besar yang menjadi mahasiswa baru, yaitu Joanna. Selama dia di kampus, hidupnya sangat memberkati banyak orang termasuk saya. Bisa dibilang ketika saya melihat dia, saya bisa melihat Kristus hadir dalam dirinya. Setiap teguran dan kasihnya begitu menguatkan kami yang sedang bergumul dan bersusah hati. Hidupnya pun sederhana, teman-teman. Jika kami ada jam keluar di hari Kamis, Sabtu, dan Minggu yang biasa kami gunakan untuk keluar jalan-jalan, Joanna seringkali memilih untuk menetap di kampus, untuk mengajar dan membantu teman-temannya yang kesulitan belajar, atau paling tidak mendengarkan curhatan, keluh kesah, kesusahan hati dari teman-temannya. Tahun 2019 kemarin, baru setahun kuliah, belum menjadi hamba Tuhan yang melayani di gereja. Ia sudah dipanggil Tuhan di usianya yang masih sangat muda. Di usianya sekitar 30-an tahun. Ia mengalami kecelakaan mobil saat sedang berlibur di China. Pada waktu malam penghiburan, saya melihat begitu banyak orang yang bersedih dan memberikan testimoni bagi Joanna. Dan baru diketahui di saat itu bahwa ternyata dia punya anak asuh yang dibiayai sekolahnya dengan uang yang ditabungnya. Ternyata dia jarang keluar kampus demi menabung untuk anak asuhnya ini. Anak asuhnya memberi testimoni bagaimana Joanna mengasihi anak asuhnya. Dan itulah yang diwariskan oleh Joanna. Fokus hidupnya adalah Kristus. Dan ketika ia meninggal, ia mewariskan kasih Kristus itu, mewariskan Injil itu bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Teman-teman, mayoritas dari kita saat ini masih berumur 20-an tahun ke atas. Masih terhitung belia, masih terhitung muda. Namun kali ini saya mengajak kita untuk kembali menyadari fakta di awal bahwa umur hidup seseorang tidak ada yang bisa menebak. Ketika esok engkau dipanggil Tuhan, kira-kira apakah hidupmu dan hidupku telah berfokus pada Kristus? Apakah hidupmu dan hidupku telah berbuah demi kepentingan Injil? Kalau sampai hari ini kita bisa mengingat Paulus karena kegigihannya memberitakan Injil, kira-kira apa yang orang lain ingat tentang kita ketika kita nanti meninggal? Apa yang mau kita wariskan kepada generasi penerus kita? Teman-teman, hari ini mari kita kembali melihat segala aktivitas dalam hidup kita. Mari kita sama-sama menguji melalui setiap hal yang kita tekuni dan kita jalani. Apakah hal itu berdasarkan kepada fokus pada Kristus? Apakah hal yang kita lakukan saat ini dalam studi kita, semester demi semester, dalam pekerjaan kita, tanggung jawab demi tanggung jawab, itu sudah menunjukkan fokus kita untuk berbuah agar orang bisa mengenal Injil? Teman-teman, kalau jawabannya iya, teman-teman bisa terus pertahankan dan teruslah berjuang untuk berfokus pada Kristus dan hidup berbuah demi kepentingan Injil. Tapi jika jawabannya tidak, mari berhenti sejenak dan kembalikan fokus kita pada Kristus. Kembalikan fokus hidup kita untuk memberitakan Injil. Teman-teman, bagi kita yang masih ada dalam tahap studi, kita dipercayakan berada di dalam berbagai komunitas di kampus kita. Baik itu teman-teman satu kelas kita, teman-teman satu angkatan, teman-teman satu organisasi, atau bahkan relasi kita dengan dosen yang ada di kampus kita. Pertanyaannya, apakah kita pernah berpikir untuk menggunakan kesempatan itu agar orang-orang di sekitar kita dapat mengenal Injil melalui apa yang kita perbuat dan kita katakan? Atau fokus kita hanya sebatas mendapatkan IPK yang baik, dipandang baik oleh dosen,
dan lulus cepat agar ada embel-embel gelar di belakang nama kita. Teman-teman, di mana Kristus dalam hidupmu? Bahkan dalam kehidupan bermedia sosial kita sehari-hari. Yuk coba kita koreksi. Apa yang menjadi fokus kita ketika kita memasang feed atau story yang kita update tiap waktu? Media sosial yang hari-hari ini memiliki peran besar untuk memviralkan sesuatu. Apakah pernah kita gunakan untuk memviralkan kebenaran Injil? Apa fokus kita, teman-teman? Bagi kita yang dipercayakan dalam satu pekerjaan saat ini, kita pun berada dalam satu komunitas di kantor kita. Pertanyaannya sama. Apakah kita pernah berpikir untuk menggunakan kesempatan bertemu dengan rekan kerja kita, bertemu dengan atasan kita untuk mengenalkan Injil Kristus kepada mereka? Melalui setiap keputusan demi keputusan, dengan setiap cara kerja kita di kantor, dengan setiap nilai-nilai hidup yang kita hidupi dalam keseharian kita. Pernahkah kita berpikir itu, teman-teman? Teman-teman, yuk kembalikan fokus hidup kita pada fokus yang benar, yaitu Kristus. Agar selesainya kita hidup di dunia ini, kita dapat bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan kita bisa mendengar Tuhan memanggil kita, "Hai engkau hambaku yang baik dan setia." Teman-teman, kalau Chadwick Boseman mewariskan Wakanda Forever bagi orang-orang di sekitarnya, maukah kita sebagai anak-anak Tuhan hari ini mewariskan Christ Forever bagi banyak orang di sekitar kita sebelum kita menyelesaikan hidup kita di dunia ini? Biarlah Tuhan yang memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau sekali lagi Tuhan boleh mengingatkan kami akan fokus hidup kami. Seperti yang telah Paulus lakukan dalam hidupnya, fokusnya hanyalah Kristus. Kami rindu bahwa hidup kami boleh berfokus kepada Kristus dan kami boleh berbuah demi kepentingan Injil. Kami rindu melalui setiap hal yang kami lakukan, orang-orang boleh melihat Kristus dalam kehidupan kami. Injil boleh terus diberitakan melalui setiap hal yang kami lakukan, baik di kampus, di kantor, dimanapun, di rumah kami, di keluarga kami. Kami boleh memberitakan kasih Kristus. Kami rindu bahwa ketika kami boleh meninggalkan dunia ini, kami boleh mewariskan sesuatu yang baik kepada generasi penerus kami. Kami boleh meninggalkan sesuatu yang perlu dan akan terus diingat oleh orang-orang di sekitar kami, yaitu Kristus. Yaitu Injil keselamatan bagi setiap orang yang mau percaya kepada Tuhan. Biar Tuhan yang boleh terus menguatkan kami, Tuhan yang boleh terus memakai kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami tahu kami lemah, tapi kami tahu Roh Kudus Tuhan yang akan terus menguatkan kami, memakai kami untuk memberitakan Injil Tuhan. Makasih ya Bapak, kami terus berdoa, biarlah Tuhan yang boleh memampukan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.